Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Yuli, dengan pelajaran matematika seperti biasanya ya. Untuk hari ini saya akan membahas tentang pembahasan soal yang pertama kali kita pelajari. Oke, kita simak sama-sama ya. Silakan kalian buka untuk pembahasan soal yang part pertama. Nah, ini buku pegangan siswa penerbit Erlangga kurikulum 2013 ya, halaman 36 dan 37. Nah, untuk pembahasan latihan soal part 1 ini saya akan membahas hanya sekitar 8 soal ya. Untuk soal yang selanjutnya saya akan bahas pada konten yang akan datang. Nah, di sini nomor 1 ya. Kumpulan berikut yang merupakan himpunan adalah multiple choice-nya: A. Kumpulan siswa pemberani, B. Kumpulan orang kaya, C. Kumpulan negara ASEAN, dan D. Kumpulan gunung tertinggi. Sebelum saya menjawab ini, ya, di sini sudah ada jawabannya adalah C. Kenapa? Nah, di sini kenapa saya menjawabnya C? Ingat, untuk himpunan itu adalah suatu kumpulan ya yang memiliki anggota yang benar-benar nyata ya dan benar-benar real ada. Nah, contoh di sini ada, coba kita bahas yang soal yang multiple choice yang A, kumpulan siswa pemberani. Nah, kenapa saya tidak menjawab ini? Karena menurut saya misalnya ada siswa A dan siswa B. Menurut saya siswa A itu adalah pemberani sedangkan siswa B tidak. Tapi belum tentu menurut kalian siswa A ini pemberani. Berarti itu disebut dengan bukan himpunan ya. Jadi himpunan itu yang logis, yang benar-benar ada dan nyata, tidak bersifat ya, tidak memiliki sifat. Sifat itu seperti cantik, jelek, berani, gagah. Karena menurut kita mungkin iya, tapi menurut orang lain belum tentu iya ya. Nah, yang B, kumpulan orang kaya. Nah, sama seperti yang A. Nah, apabila ada seseorang, misalkan orang A dan orang B, menurut saya si A ini kaya, tapi menurut kalian si A ini tidak kaya ya, itu tidak bisa disebut dengan himpunan. Nah, sedangkan yang C, kenapa saya menjawab C? Karena negara ASEAN itu sudah ditentukan ya, dan sudah pasti dia adalah negara ASEAN. Tidak bisa kita sembarang menyebutkan sebuah negara ya atau suatu negara untuk menjadi bagian dari negara ASEAN. Nah, kenapa tidak yang D? Nah, di sini kumpulan gunung tertinggi. Sama tadi penjelasannya dengan sama seperti A dan B, belum tentu gunung yang kita daki atau gunung yang kita lihat menurut orang lain itu tinggi ya. Jadi tinggi itu adalah kata sifat. Jadi suatu kalimat yang memiliki kata sifat itu bukan disebut himpunan. Baik, selanjutnya nomor 2, kumpulan warna pelangi. Yang pertama, yang kedua kumpulan nama planet dan tata surya. Yang ketiga ada kumpulan siswa yang beratnya lebih dari 50 kilo di kelasmu. Nah, yang keempat adalah kumpulan siswa cantik di kelasmu. Nah, kumpulan yang merupakan himpunan adalah, ya, kita lihat yang logis. Di sini saya menjawab A karena menurut saya yang termasuk himpunan itu adalah kumpulan warna pelangi. Kenapa? Karena dia jelas ya, warnanya Me, Jiku, Hibi, Miu ya. Dan kumpulan nama planet dalam tata surya pun juga sudah jelas ya. Kumpulan siswa yang beratnya lebih dari 50 kilo di kelasmu. Kenapa? Iya, karena dia diukur, ada pengukuran, bukan nama sifat. Nah, kecuali apabila kalian menulisnya orang itu cantik, orang itu jelek. Nah, seperti yang poin keempat, kumpulan siswa cantik di kelasmu. Cantik itu kata sifat. Himpunan tidak boleh menggunakan kata sifat. Jadi isinya adalah A. Nah, pembahasan nomor 3.
Di sini nomor 3 adalah kumpulan berikut yang bukan merupakan himpunan. Lagi-lagi tentang himpunan ya. Jawabannya adalah D, kumpulan hewan langka. Ya, karena apa? Karena di sini yang bukan merupakan himpunan. Ya, kumpulan hewan langka. Kumpulan kendaraan roda 2 sudah jelas karena ada rodanya kelihatan ya. Bisa dihitung. Kumpulan stasiun TV swasta, kalian semua juga pasti tahu. Nah, kumpulan hewan herbivora itu juga sudah dijelaskan di pelajaran IPA dan sudah jelas dan sudah pasti. Sedangkan kumpulan hewan langka itu belum tentu pasti. Ya. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Nah, di sini A adalah himpunan bilangan ganjil antara 25 dan 33. Pernyataan di bawah ini yang tidak benar adalah, nah, himpunan bilangan ganjil itu siapa aja? Di sini saya menjawabnya D. Kenapa? Nah, di sini saya sudah memberikan penjelasan. Himpunan di antara 25 dan 23 bilangan ganjil ya, himpunan bilangan ganjil, angkanya berapa saja? Ada angka 27, 29 dan 31. Kenapa angka 33 dan 25 tidak saya masukkan? Karena di sini ada kalimat antara ya. Jadi kalau antara angka 25 dan 33-nya tidak masuk ke dalam anggota. Jadi hanya 27, 29 dan 31 ya. Nah, di sini yang tidak benar adalah D ya. Kenapa 27 betul? Ini lambang ini dibaca adalah keanggotaan. 27 betul keanggotaan A. Nah, 28 juga betul bukan keanggotaan A karena tidak ada di sini. Kalau ada tanda keanggotaan tapi dicoret itu dibacanya bukan keanggotaan. Sedangkan yang C 29 betul keanggotaan dari A karena di sini tertulis. Yang selanjutnya nomor 5. B adalah himpunan bilangan kelipatan 2 dan 3. Ya, kurang dari 20. Pernyataan berikut yang benar adalah, nah, di sini saya menjawab D. Kalau kalian lihat di sini angka yang bisa dibagi 2 dan 3 adalah 8 saja ya. Yang kurang dari 20. Nah, selanjutnya kita lengkap ke nomor 16 karena kemarin saya menyuruhnya 1, 2, 3, 4, 5 lalu ke nomor 16. Nah, di nomor 16 dan ke bawahnya itu kita membahas berapa sih jumlah keanggotaannya ya. Nah, di sini nomor 16 soalnya diketahui nilai A-nya sama dengan merupakan huruf pembentuk kalimat. Di sini ada mandiri matematika. Banyaknya anggota himpunan A atau ya ditulis dengan lambang N dalam kurung A adalah, di sini saya jawab adalah A. Nah, apa aja anggotanya? A-nya itu adalah M, A, N, D, I, R, T, E, K. Jadi dari kalimat dari huruf-huruf ini kita ambil satu huruf, hanya satu huruf yang kembarnya. Misalkan di sini ada M, M-nya ada 3 ya kan? Ada M 1, 2, 3. Kita taruh M-nya 1 saja. A-nya ada 3 juga atau ada 4 nih, di sini ada 4. A-nya kita taruh 1 saja ya. Itu disebut dengan keanggotaan jumlah yang ada di dalam sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi jumlah anggotanya ada 9. 17. Masih tentang keanggotaan. K sama dengan huruf pembentuk kata jujur pangkal kepercayaan. Banyak anggota himpunan K adalah caranya sama seperti tadi. Kita ambil huruf-hurufnya masing-masing.
sebagai perwakilan ya, satu huruf saja dari masing-masing huruf jujur pangkal kepercayaan. Nah, huruf-hurufnya apa saja? Nah, di sini saya jawabnya adalah C. Nah, di sini kenapa saya jawab C? Karena di sini huruf-hurufnya atau anggotanya itu adalah J, U, R, P, A, N, G, K, L, E, C, Y. Ya, kalau kalian hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi isinya adalah C. Nah, untuk soal yang terakhir, nomor 18 ya, ini nomornya nggak saya tulis, mohon maaf. Di sini F adalah himpunan bilangan faktor ganjil. Nah, faktor ganjil dari 250. Jadi kita hanya mengambil faktor dari 250 yang angka-angka ganjilnya saja. Tetap yang ditanya adalah keanggotaan. Kenapa bisa tahu keanggotaan? Karena simbolnya adalah N dalam kurung F ya. Jadi kalau N dalam kurung F berarti ditanya jumlah anggota dari himpunan F. Nah, jawabannya adalah C. Dari mana? Karena anggotanya adalah 1, 5, 25, 125. Anggotanya ada 4. Nah, ini adalah angka-angka ganjil yang merupakan faktor dari 250. Ya, 250 itu maksudnya faktor dari 250 itu adalah angka berapa aja sih yang bisa membagi angka 250. Begitu. Jadi kita cari yang angka ganjilnya saja. Oke, bagaimana anak-anakku sekalian? Hari ini kita sudah belajar atau sudah membahas tentang himpunan ya. Apa sih yang disebut dengan himpunan dan bagaimana cara kita menentukan anggota-anggota daripada himpunan tersebut. Terima kasih yang telah menyimak video ini dengan baik. Saya cukupi untuk pelajaran hari ini. Terima kasih ya yang sudah masuk ke dalam kelas dengan tertib. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Ibu rasa cukup untuk hari ini. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.